baik Tuhan Yesus. Ayo, ayo kita semua bersama-sama memuji Tuhan. Ayo, ayo kita semua dengarkan firman juga berdoa. Mari kita bersungguh-sungguh siapkan waktu untuk beribadah. Gak boleh makan, gak boleh main, biar jadi berkat dan diberkati. Ayo, ayo kita semua bersama-sama memuji Tuhan. Ayo, ayo kita semua dengarkan firman juga berdoa. Ayo, ayo kita semua bersama-sama memuji Tuhan. Ayo, ayo kita semua dengarkan firman juga berdoa. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya selama seminggu ini? Kembali lagi bersama Sekolah Minggu Rumah Bejana Kemuliaan. Oh adik-adik, sebentar lagi kita akan mulai ibadah nih. Ayo kita persiapkan hati kita yuk untuk beribadah dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan. Engkau dapat mengumpulkan kami Tuhan di tempat ini Tuhan untuk melaksanakan ibadah Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati ibadah kami ini Tuhan agar menjadi serupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir agar menyenangkan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Untuk mengawali ibadah kita, ayo kita nyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik yang akan ditemani oleh teman kita Oli. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa puji Kau.
adik-adik, dari video tersebut kita dapat mengambil apa yang bagusnya, bahwa kita tuh harus berbuat baik terhadap sesama. Jangan memandang manusia, oh ini cuma kaya nih, ini cuma dia punya banyak duit. Jangan ya. Jadi kita tuh harus membantu siapapun jika membutuhkan bantuan. Oh iya, yaudah yuk kita nyanyikan lagu Bapak Engkau Sungguh Baik ditemani dengan teman kita Evan.
ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kubaca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka kau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam yang turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi yang datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiram dengan minyak dan anggur, kemudian ia naikkan ke orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat ketemu lagi di ibadah sekolah minggu kita di sekolah minggu online di RBK. Pada hari ini, Tante senang sekali ketemu dengan adik-adik semua, tentu dalam keadaan sehat. Mama Papa juga sehat ya, puji Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya kita mau buka di dalam doa untuk firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, di mana Engkau berikan kami kesempatan lagi hari ini, anak-anak-Mu, untuk boleh datang beribadah sekolah minggu, untuk menikmati kasih Tuhan, melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian kami kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu, yang sudah mempersiapkan hati kami, untuk menerima berkat firman Tuhan, yang sudah mempersiapkan hati kami, untuk kami boleh bertumbuh melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Resti. Berkati juga Kakak Resti dalam penyampaian firman, agar boleh mengeluarkan yang Tuhan inginkan dan menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama-Mu kami siap mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terpujilah Engkau. Amin. Amin ya. Tadi adik-adik kita sudah lihat video pertama tentang apa? Tentang kebaikan yang dilakukan seseorang melalui segelas susu ya, melalui segelas susu. Dan firman Tuhan hari ini memang bertemakan kebaikan, kindness. Jadi apa-apa yang baik itu yang kita mau lakukan hari ini. Tante mau tahu siapa yang bisa baca ini. Tada! Coba bacaannya apa? Kasih, ya, bacaannya adalah kasih. Kasih itu apa sih? Kasih itu adalah sayang. Kasih itu sayang. Sayang kepada siapa? Kepada mama, papa, om, tante, kakak, adik. Itu namanya kasih. Dan selain video yang tadi yang mengajarkan tentang perbuatan baik, yang aplikasi dari kasih, Tuhan Yesus juga ada mengajarkan kita tentang kasih loh adik-adik. Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya dan orang-orang di sekitar sana tentang kasih ya. Perbuatan baik atau kasih kita bisa lakukan kepada orang-orang di sekitar kita. Bisa kepada mama, papa, koko, tetangga, om, tante, dan bisa juga kepada orang yang tidak kita kenal.
Seperti apa sih yang Yesus ceritakan ini? Seperti apa sih Yesus mengajar murid-muridnya tentang kasih? Seperti ini videonya. Samaritan. Yesus menceritakan mengenai orang Samaria yang baik hati untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus mengasihi sesama kita. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tiba-tiba datanglah para penjahat yang merampoknya dan memukulnya hingga hampir mati. Setelah itu, ada seorang imam melewati jalan itu dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi imam itu tidak menolongnya. Setelah itu ada seorang Lewi melewati jalan itu juga dan ia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi orang Lewi itu tidak menolongnya. Setelah itu datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Ia lalu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya dan dibawa ke penginapan untuk dirawat. Keesokan harinya, orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan merawatnya. Demikianlah orang Samaria telah melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi sesama. Demikian juga dengan kita. Kita harus mengasihi sesama kita karena Tuhan juga mengasihi kita. Nah, adik-adik sudah lihat kan? Ada persamaan video pertama mengenai segelas susu dan pembacaan ayat serta video yang kedua yang tadi kita sudah saksikan bersama-sama, yaitu tentang Yesus mengajar murid-muridnya dan orang-orang yang di sana melalui perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati. Sama-sama menceritakan tentang bagaimana kita menolong orang yang sedang kesulitan, menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita. Melalui video yang kita lihat, ada 3 orang tadi tuh yang melewati korban yang dirampok tadi itu. Yang pertama adalah seorang imam. Imam itu bapak yang mengajar di rumah ibadah. Jadi kalau ada perkumpulan, bapak ini mengajar tentang firman Tuhan, tentang Tuhan. Lalu yang kedua lewat adalah seorang Lewi. Lewi itu siapa? Lewi itu adalah pekerja di rumah ibadah. Lalu yang ketiga ada lewat seorang Samaria. Seorang Samaria ini dia adalah seorang yang dianggap berbeda dari orang-orang Yahudi dan sering dipandang tidak baik. Tapi menurut pendapat adik-adik, di antara ketiga orang ini, manakah yang melakukan perbuatan baik? Manakah yang menunjukkan belas kasih? Ya, orang Samaria. Makanya disebut dia orang Samaria yang baik hati, Good Samaritan. Nah, sebelumnya tapi tante mau tanya nih buat adik-adik yang di rumah juga. Perbuatan baik itu apa sih? Mungkin ada yang belum tahu. Perbuatan baik itu apa ya? Apa sih? Oh, perbuatan baik adalah perbuatan atau tindakan yang kita lakukan untuk membantu seseorang atau untuk mempermudah seseorang dalam melakukan hal-hal tertentu. Bisa dalam menolong orang, membantu orang, memperhatikan orang. Sebagai anak-anak Tuhan, kenapa kita harus berbuat baik? Buat apa kita harus berbuat baik? Nah, coba ada jawabannya nih. Setiap anak-anak Tuhan harus berbuat baik karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Apa perbuatan Yesus yang baik kepada kita? Apa perbuatan baik Tuhan kepada kita? Penting, yaitu keselamatan. Janji keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal,
bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan melakukannya lebih dulu kepada kita. Perbuatan yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan yang Dia berikan bagi kita. Masa kita nggak bisa melakukan hal yang baik, Tuhan udah duluan melakukan yang baik sama kita? Bisa kan? Bisa. Lalu yang kedua, mengapa kita harus berbuat baik seperti orang Samaria itu? Karena Tuhan sudah menciptakan kita, adik-adik di rumah, dan semua orang yang percaya kepada Tuhan dengan sangat baik, dengan sangat sempurna. Maka kita juga harus membagikan kebaikan kita kepada orang lain. Kita juga harus melakukan sesuatu yang menyenangkan kita, karena kita kan senang tuh sudah mendapat yang baik dari Tuhan. Tentu kita juga ingin orang lain senang. Dalam Galatia 6 ayat 9 dibilang, janganlah jemu-jemu berbuat baik, selalu dan selalulah berbuat baik. Itu perintah Tuhan. Lalu kenapa juga kita harus berbuat baik? Karena Tuhan menginginkan kita menjadi saksinya. Kalau kita berbuat baik, orang-orang akan melihat, oh itu yang suka rajin ke gereja, dia suka menolong ya. Oh itu waktu itu saya lagi kesusahan dibantuin. Oh dia anak Tuhan. Oh dia sukanya pergi ke sekolah minggu. Jadi saksi. Dalam Matius 5 ayat 16 juga bilang, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya semua orang melihat kebaikanmu dan memuliakan Bapamu yang di surga. Melalui perbuatan kita, Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Melalui perbuatan kita, orang jadi lebih pingin mengenal Tuhan Yesus. Oh, anak-anak Tuhan Yesus itu baik-baik ya. Saya pengenlah dekat sama mereka. Saya pengenlah kenal orang yang mengajarkan kebaikan. Seperti itu. Dan yang paling penting, mengapa kita harus berbuat baik adalah karena Tuhan perintahkan demikian. Tuhan memerintahkan kita untuk berbuat baik. Dalam Yohanes 15 ayat 12, Tuhan bilang, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, Tuhan Yesus udah suruh kita sendiri, suruh kita langsung untuk melakukannya. Masa kita nggak bisa taat? Bukti ketaatan kita, bukti kepatuhan kita kepada Tuhan, kita bisa berbuat baik kepada sesama kita manusia. Tuhan udah bilang sama kita, dan Tuhan sudah memberikan contoh kepada kita. Masa kita nggak taat, ya kan? Sebagai bukti nih, anak-anak sekolah minggu Rumah Bejana Kemuliaan sudah melakukan perintah Tuhan, melakukan kasih, yaitu dengan tindakan suka membantu, suka menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan kita, memperhatikan orang-orang yang perlu kita perhatikan. Dan seperti di firman Tuhan yang ada di video tadi, di dalam Lukas 10 ayat 37 bilang tuh, pergilah dan perbuatlah demikian, tunjukkanlah belas kasihanmu. Itulah mengapa kita anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan, tante, om, dan mungkin orang-orang yang percaya kepada Kristus harus melakukan perintah Tuhan, harus melakukan kasih, tindakannya berbuat baik. Tuhan sudah melakukan banyak hal yang sangat baik buat kita, dan kita pun sebagai ungkapan syukur, kita wajib melakukan kebaikan itu. Nah, jikalau tadi ceritanya sama seperti orang Samaria, dia menolong orang yang tidak dikenal, kira-kira kamu mau nggak menolong orang yang tidak dikenal? Kira-kira adik-adik boleh nggak menolong orang yang tidak dikenal? Ayo, boleh-boleh saja, tetapi dengan catatan harus bersama orang dewasa, harus ada orang dewasa yang mendampingi. Jika adik-adik melihat ada orang yang bermasalah di jalan, adik-adik pengen tolong karena hati adik-adik tergerak oleh belas kasihan. Boleh panggil mama, papa, ayo kita bantu dia. Lagi di jalan ada anak kecil, sepertinya bingung, linglung, tersesat. Mama, anak kecil itu sepertinya tersesat, kita bantu yuk, bantu. Atau jika kalian di lingkungan sekolah, panggil orang dewasa kalau kalian melihat ada orang yang perlu pertolongan. Di sekolah ada siapa?
ada bu guru, ada satpam sekolah juga bisa minta tolong. Pak, bantu yuk, itu sepertinya orang sedang kesulitan. Seperti itu. Jangan ditolong sendiri ya adik-adik ya. Karena adik-adik juga perlu menolong orang yang perlu bantuan, tetapi sesuai dengan kemampuan adik-adik, sesuai dengan kapasitas adik-adik menolongnya ya. Nah, kalau tadi kita udah tahu apa itu belas kasihan, kita sudah tahu apa itu perbuatan baik. Kenapa kita harus berbuat baik? Sekarang pertanyaannya adalah kepada siapa kita harus berbuat baik? Kalau adik-adik menyimak video tadi, pembacaan ayat firman Tuhan tadi, dikatakan di sana di dalam Lukas 10 ayat yang ke-27b, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi kita harus berbuat baik kepada siapa? Kita harus menunjukkan kasih kita kepada siapa? Kepada semua orang. Siapa saja semua orang itu? Semua orang yang hidungnya mancung, yang hidungnya tidak mancung, yang matanya kecil, yang matanya besar, yang kulitnya terang seperti kakak, atau yang kulitnya kurang terang seperti kakak juga, harus tetap dibantu, harus tetap ditolong. Yang satu tempat tinggal dengan saya, yang berbeda tempat tinggal dengan saya, harus tetap ditolong ya. Jadi semua manusia, Tuhan tidak memandang perbedaan itu di antara kita, dan kita pun sebagai anak-anaknya tidak boleh memandang perbedaan itu ya. Nah, melalui pembelajaran kita hari ini di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37 tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati, Tuhan menginginkan kita agar kita mempunyai kemurahan hati, agar kita mempunyai belas kasihan, agar kita melakukan perintah Tuhan. Perintahnya apa? Berbuat baik, mengasihi, memperhatikan. Lalu Tuhan juga menginginkan kita dalam melakukan tindakan kasih, perbuatan baik itu tanpa memandang perbedaan. Tidak hanya mencari kesamaan-kesamaan saja. Saya mau tolong dia karena dia sama-sama saya dari Medan. Saya mau tolong dia karena dia sama saya itu sama-sama ada di Serang. Saya mau nolong dia aja, saya nggak mau nolong yang itu, soalnya yang itu hidungnya tidak mancung seperti hidung saya. Wah, tidak boleh itu. Tuhan tidak ingin kita memilih-milih dalam menolong. Tuhan tidak ingin kita memisah-misahkan dalam hal membantu orang. Saya mau tolong dia aja karena dia orang kaya. Dia mah orang yang kurang kaya, saya nggak mau deket-deket. Gak enak. Wah, nggak boleh itu. Tuhan tidak suka yang seperti itu. Ya, adik-adik ya, kita harus tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh hanya mencari persamaan, tetapi yang boleh kita kasihi adalah semua orang. Dalam firman ini mengatakan semua orang, berarti artinya adalah semua orang. Adik-adik bisa melakukan itu? Kita sama-sama berdoa biar Tuhan menolong kita mampu melakukan firman Tuhan, mampu melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan ya. Nah, satu lagi adik-adik, ini penting. Dalam berbuat baik, ada hal yang harus kita ingat dan harus kita pahami, bahwa perbuatan baik kita bukan sebagai tindakan balas budi kepada Tuhan. No, bukan juga tindakan agar nanti kita dapat balasan yang baik, agar nanti kita dapat pahala. Tidak boleh seperti itu. Dan yang paling penting, perbuatan baik yang saya lakukan, yang adik-adik lakukan, bukan jaminan untuk keselamatan, bukan jaminan untuk masuk surga. Tetapi perbuatan baik tante lakukan, adik-adik lakukan karena menyadari Tuhan Yesus sudah lebih dahulu berbuat baik. Karena kita melakukan perbuatan baik karena tindakan kita sebagai ucapan syukur kita, sebagai tindakan syukur kita karena Tuhan sudah memberikan kita yang terbaik, yaitu jaminan keselamatan. Begitu banyak yang sudah Tuhan lakukan, kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, makanya kita harus berbuat baik juga. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi itu pelajaran kita hari ini melalui orang Samaria yang baik hati, melalui
segelas susu tadi, bahwa perbuatan baik itu tidak dibatasi oleh perbedaan. Perbuatan baik adalah melakukan perintah Kristus. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat adik-adik mengerti, dapat adik-adik pahami, dan kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua agar firman ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan tante, dalam kehidupan adik-adik di rumah juga. Berkat juga untuk mama papa yang hadir mendengar firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu di sekolah minggu berikutnya bersama kakak-kakak yang lain, cerita-cerita yang lebih seru lagi, firman Tuhan yang lebih memberkati lagi. Selalu ikut sekolah minggu online di RBK. Kita tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan boleh tertanam di hati kami agar kami bisa melakukannya. Ajar dan tuntun kami melakukan firman pada hari ini Bapa, di mana Engkau mengajarkan kami, memerintahkan kami agar kami melakukan tindakan kasih kami, berbuat baik kepada sesama tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang ada di antara kami. Terima kasih Bapa, untuk hari ini Kau berikan kami kesehatan, Kau berikan kami kekuatan, Kau berikan kami kemampuan, Kau berikan kami segala yang baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk itu. Saat ini kami akan tutup dalam doa firman ini. Dimuliakanlah namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan kemana-mana dulu. Kita belum ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini ada 4 ayat. Banyak sekali. 4 ayatnya dihafal? Tidak. 4 ayatnya nih. Nah, kebaca kan? Adik-adik boleh pilih salah satu dari keempat ayat ini yang adik-adik paling sukai yang mana. Dan untuk gaya, kalau biasanya selalu ada kakak sekolah minggu yang ngajarin, mempraktekkan. Sekarang adik-adik yang berkreasi sendiri, adik-adik yang membuat gaya sendiri untuk firman Tuhan ini. Ada firman Tuhan yang untuk kelas besar, ada nggak? Ada firman Tuhan yang untuk kelas kecil juga. Jadi yang paling memberkati adik-adik firman Tuhannya ayatnya mana? Boleh jadi ayat andalan adik-adik ya. Itu untuk firman Tuhan. Satu lagi. Hari ini kita mau bikin apa ya? Tada! Hari ini kita mau bikin gunting-menggunting, kreativitas. Apa ini? Love. Bilang coba love. Kasih. Cara membuatnya gampang banget nih. Kasih ya, ambil kertas, lipat 2, lalu gunting, set, 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 tada. Love. Jadi kalau adik-adik mau bikin seperti tante begini, boleh cari kertas lain yang warna lain, warna beda, bikin yang lebih besar lalu tempel di sini. Nih, tempel. Nah, gunanya dilipat 2 untuk apa? Nanti adik-adik boleh tulis ayat hafalan favorit adik-adik yang tadi sudah dipilih, tulis di sini ayat hafalannya ya. Jangan lupa tulis tanggal. Jadi 10 tahun ke depan kalau kamu nemu ini lagi, kamu bisa lihat tanggalnya. Tanggal hari ini. Wah, tanggal berapa ya? Juli 2020. Waktu adik-adik baca itu adalah Juli 2035. Adik-adik akan terberkati oleh ayat yang sudah adik-adik baca hari ini. Itu kreativitas kita untuk hari ini. Kiranya firman Tuhan dan sekolah minggu online kita menjadi berkat buat adik-adik, menjadi berkat juga buat kakak. See you next week. Bye. Nah, adik-adik, berdasarkan firman yang telah disampaikan oleh Kakak Resti, kita dapat mengerti ya bahwa kita ini harus berbuat baik terhadap sesama. Tidak boleh memandang orang sebelah mata. Kita tuh harus berbuat baik karena itu merupakan perintah Tuhan. Nah, sekarang ya kita nyanyiin lagu yuk bersama kakak. Dan jangan lupa ya, habis ini juga akan ada tips-tips yang bakal berguna untuk kita semua. Oke? Check it out. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih
dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Ya Tuhan, terima kasih telah memberikanku kesehatan untuk melakukan kegiatan pada pagi hari ini. Saya berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu di Rumah Bejana Kemuliaan agar supaya sehat, setia ikut ibadah online, jadi anak taat dan dengar-dengaran firman Tuhan. Saya berdoa untuk mama, papa, dan keluarga yang lain agar sehat dan diberkati. Untuk GSCA RBK supaya semua jemaat sehat dan diberkati. Saya juga berdoa agar virus COVID-19 agar cepat pergi atau menjauh dari Indonesia dan dunia. Saya juga berdoa untuk Kota Serang, negara Indonesia, dan Bapak Presiden yang memimpin agar selalu Tuhan beri kesehatan dan kebijaksanaan. Doa ini kami mohon karena Engkau Bapa kami sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati dari awal sampai akhir. Nah, teman-teman jangan lupa ya, minggu depan kita bakal ketemu lagi di sini. Kita masih ibadah online, oke? Makanya pantengin terus ya channel ini, dan kita terus like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk komen, oke? Oh iya, sama satu lagi, jangan lupa ya untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahannya disimpan aja. Nanti kalau ketemu kakak-kakak sekolah minggu, kasih. Atau bisa juga untuk adik-adik yang ingin mentransfer persembahan, boleh lewat orang tua. Nanti orang tuanya yang itu ya, yang kirim. Oke. Terima kasih. Tuhan memberkati.